Pada saat kejadian, saya sudah tidak sadarkan diri. Nah, untung saja pada saat dibawa ke IGD, para tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Sultan Muhammad Jamaluddin I bisa memberikan bantuan kepada saya dengan baik dan tepat. Apabila pada saat itu saya tidak ditangani secara tepat, mungkin kondisi saya akan jauh lebih buruk dan proses penyembuhan saya akan jauh lebih lambat dari sekarang. Jadi di dalam musyawarah tersebut, dua nama yang kita usulkan setelah alasan-alasan kita kemukakan bahwa ini dinilai layak karena memang latar sejarahnya berkenaan dengan kesehatan, maka sangat cocok diberikan nama kepada rumah sakit. Alhamdulillah semua peserta rapat menyetujui dan pada hari itu pun dinyatakan usulan itu diterima. Nah, bukan berarti tadi itu menolak yang diusulkan oleh Tok Mukhtar, cuman beliau juga menyarankan kalau begitu adanya latar sejarah, sebaiknya kita ngambil nama Sultan Muhammad Jamaluddin. Nah, beliau pertama pengennya nama Raja Baparung, cuman setelah dilihat latar belakangnya, mungkin kurang tepat untuk nama rumah sakit. Bahwa kita jangan terburu-buru membangun rumah sakit. Itu dulu yang saya sampaikan. Lebih baik kita membangun, meningkatkan pelayanan puskesmas ya, dengan 24 jam daripada kita harus membangun rumah sakit. Karena saya tidak mau bahwa nanti membangun rumah sakit tapi pelayanan masih setingkat puskesmas. SDM untuk mengisi rumah sakit itu sendiri itu tidak ada. Boleh dikatakan tidak ada. Karena dokter-dokter umum pada saat itu yang ada di Kayong Utara itu jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Nah, jadi ini sangat mustahil untuk mendirikan sebuah rumah sakit, di mana untuk sebuah rumah sakit juga ada persyaratan-persyaratan dasar yang harus dipenuhi, terutama ketersediaan dokter, ketersediaan tenaga medis dan paramedisnya, penunjang-penunjang lainnya itu ya harus tersedia. Melihat kondisi dokter seperti itu, saya buka beasiswa khusus. Pertama yang saya masukkan itu adalah anak-anak yang mau di kedokteran. Bahkan waktu itu kerjasama dengan Untan ada memberi kuota satu kabupaten se-Kalimantan Barat itu, satu kabupaten itu tiga siswa, saya minta lebih, 5 atau 7 waktu itu yang saya kirim, minta gitu, dengan biaya kami bayar. Memang secara cita-cita ada keinginan untuk kuliah kedokteran. Namun kalau dari segi ekonomi mungkin bisa dikatakan kurang mendukung lah. Namun ada keyakinan dan usaha serta ikhtiar
Alhamdulillah pada tahun 2015 itu kebetulan ada juga program dari pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk menyekolahkan anak-anak daerah di Fakultas Kedokteran dalam bentuk program beasiswa. Waktu itu sih saya senang sekali karena dulu tidak sempat terpikirkan bahwa akan menjadi dokter, karena dulu itu kepikirannya ya udah sekolah kuliah itu kayak masih ngawang-ngawang mau ngambil apa dulu, karena diajukan sama sekolah ya udah tes aja coba-coba siapa tahu lulus gitu. Para dokter yang sekarang yang ada di puskesmas hampir semuanya itu adalah anak-anak yang mendapatkan beasiswa dari Kabupaten Kayong Utara. Itu yang membuat saya bangga. Ya. Nah, karena saya mempunyai cita-cita rumah sakit ini, saya harapkan menjadi unggulan, ya, supaya orang luar yang pergi ke rumah sakit sini, orang Ketapang, ya, mau berobatnya ke Kayong Utara. Karena apa? Karena pelayanannya yang bagus. Dokter Siska datang ke saya, Pak, saya mohon izin. Bapak izinkan atau tidak, saya ingin sekolah lagi. Itu Siska bilang. Kalau Bapak izinkan, apakah ada pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk beasiswa untuk kami? Ya. Nah, seperti itu dia. Saya langsung, karena sebenarnya inilah yang saya tunggu-tunggu gitu. Yang saya pikirkan, kenapa saya pada saat itu belum mau membangun rumah sakit? Siapa yang memimpin rumah sakit? Ya, jadi begini aktivitas hari-hari. Setiap pagi sebelum ke kantor, jadi kita menyiapkan ini ya, sarapan buat anak-anak dulu. Ceta dengan Parahita. Mereka tumbuh bersama-sama. Kenapa foto ini waktu itu diambil? Karena menggambarkan mereka berdua nih berbeda. Gitu. Yang satu punya karakter lebih berani mungkin. Dia agak tomboy. Kemudian menjaga. Nah, dengan adik yang dia manja, dia lebih cewek gitu, lebih ini ceweknya lebih keluar gitu terus, dan dia juga posisinya sering manja gitu dengan kakaknya. Kakak sering menjaga adik, dan ini menghadap ke lautan lepas. Saat itu saya ambil, mungkin ingin melihat bahwa mereka berdua ini berani menghadapi satu tantangan hidup ke depan yang ya kita tahu kalau lautan itu pasti banyak gelombang-gelombang gitu. Tapi kakak seolah-olah mengatakan, adik nggak usah takut gitu, kakak jagain kamu. Dikit ya. Emang pernah? Iya, waktu itu saya ingat suatu siang saya tuh ditelepon oleh Pak Hildi. Jadi saya kan baru selesai menyelesaikan pendidikan S2. Sebetulnya saya sudah di Ketapang,
tetapi sedang mengurus kepindahan anak-anak saya. Telepon oleh Bapak Bupati waktu itu, "Sis, kamu sudah selesai kan kuliah?" gitu. Jadi sambil saya mengangkat telepon, deg-degan juga. Saya jawab, "Oh iya Pak, sudah selesai. Tetapi saya masih nunggu wisuda." Nah, kemudian otak saya juga kemudian berpikir, wah berarti saya harus segera lapor ini ke Bapak. Nah, maka saya rencanakan di hari esoknya saya melapor ke Sukadana bahwa saya sudah selesai pendidikan. Dengan sambil berpikir, ini gimana caranya saya kerja sedang anak-anak di Ketapang gitu, apakah saya akan PP setiap hari? Nah, pada saat itu masih juga bertanya-tanya, tapi dijalanin aja. Nggak yang diare itu? Diare dari Harapan Mulia. Kegiatan monitoring pelayanan ini rutin dilakukan oleh saya sendiri, kemudian Pak Kasubag dan para kasih juga masing-masing melihat dari apa yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Pada bulan-bulan pertama masih menyenangkan karena mungkin kita tidak atau belum ketemu dengan pasien beneran gitu ya. Kita lebih disibukkan dengan hal-hal mempersiapkan bangunan rumah sakit, isinya, kemudian menata alat-alat, menata kerja di setiap unit, seperti itu sambil menyusun SPO yang dasar daripada rumah sakit. Masih menyenangkan. Bahkan ketika itu kami sempat membuat satu tim building yang sederhana, kecil-kecilan yang dibuat oleh kami sendiri, tidak menggunakan pihak ketiga. Boro-boro menggunakan pihak ketiga, kami belum mempunyai anggaran apapun saat itu. Tetapi dengan tim building itu sudah kelihatan teamwork yang ada di unit-unit kami. Pada saat itu, ketika pertama kali saya di sini, memang kondisi rumah sakit itu belum operasional langsung, tapi kami masih mempersiapkan berbagai hal untuk persiapan operasional tersebut. Nah, tentunya pun ketika pertama kali memulai bekerja di rumah sakit ini, tentu semua serba terbatas dan baik itu di sarana prasarana, kemudian baik itu peralatan, SDM dan lain sebagainya. Pada waktu itu memang berjibaku dengan administrasi, misalnya membuat perda retribusi. Nah, kemudian memang mengedukasi masyarakat supaya memang paham kalau rumah sakit itu ya harus rujuk dulu, tidak bisa dari rumah langsung ke rumah sakit kan. Nah, pemahaman mereka kan tidak terlalu mengetahui alur pelayanan kan. Jadi itu yang menjadi berat gitu, selain masalah teknis tadi ya. Masalah mesin air yang rusak, kemudian harus ngangkut gitu kan, pakai pakai ember, itu pernah kami alami ketika itu. Waktu itu saat kita sudah diminta oleh Bupati persiapan untuk operasional rumah sakit, kita diminta juga mempersiapkan tenaga-tenaganya yang diperuntukkan untuk bekerja di rumah sakit. Nah, saat itu beberapa tenaga yang dibutuhkan itu kita tarik dari puskesmas yang ada di Kayong Utara, seperti bidan dan perawat gitu ya, yang kita tarik. Namun ada beberapa tenaga atau pegawai yang memang tidak ada di puskesmas, seperti tenaga radiologi,
satpam, cleaning service, kemudian elektromedik. Nah, itu kita buka rekrutmen yang bersama-sama dengan kepegawaian daerah, di mana di situ langsung Ibu Sekda sebagai ketua timnya. Jadi setelah kita siapkan rencana berapa jumlah pegawai yang kita butuhkan, kita buka open recruitment sehingga banyak yang mendaftar dan kita lakukan rekrutmen untuk tenaga-tenaga tersebut. Jadi memang banyak pada saat dipindahkannya teman-teman dari puskesmas ke rumah sakit, itu memang pertama kendala dari segi sistem kerja, di mana sistem kerja di puskesmas dengan di rumah sakit jauh berbeda. Kita di rumah sakit bekerja bersama spesialis, dan ini juga ada sedikit kesulitan teman-teman untuk beradaptasi. Nah, kedua, masalah pendapatan yang memang selama di puskesmas mungkin mereka mendapatkan yang namanya kapitasi, sedangkan waktu di rumah sakit saat itu karena kita sudah rumah sakit sudah tidak ada lagi yang namanya kapitasi, itu harusnya berupa jasa layanan. Nah, sedangkan kita baru ada satu dokter spesialis, kemudian waktu itu belum bekerja sama dengan BPJS, lalu juga tarif pelayanan juga sedang dalam proses. Tentu menjadi satu hal yang berat ketika ada beberapa kawan juga yang kemudian mengundurkan diri ya. Mengundurkan diri dengan alasan bahwa sudah tidak mampu lagi ini meng-cover kebutuhan daripada rumahnya, kebutuhan pribadinya, ya karena pendapatan di rumah sakit tadi tidak seperti yang dibayangkan, pindah dari puskesmas, pindah ke rumah sakit, ternyata pendapatannya jauh turun karena kami saat itu belum memiliki jasa layanan. Saya tidak bisa bilang apa-apa, hanya bilang kepada kawan tersebut bahwa sebetulnya saya mau meyakinkan jika kamu bersabar beberapa bulan lagi, kita pasti akan bisa mencicipi manisnya. Tetapi sabar. Namun karena ada kebutuhan tersebut, tentu karena saya tidak bisa menalangi, ya sudah akhirnya saya berikan kebebasan dan dengan harus berat hati ya kita menandatangani permohonan, itu menyetujui permohonan pindahnya kawan tersebut. Menjaga stabilitas itu yang agak berat ketika itu menjadi tantangan kami. Membuat mereka betah bekerja, sedangkan belum ada apa-apanya gitu kan. Nah, terus terang saja di awal-awal sudah banyak yang ingin pindah ke tempat lain, ingin bekerja di tempat lain gitu. Jadi kami memang menjadi tantangan kami meyakinkan teman-teman yang bekerja di rumah sakit untuk tetap bertahan. Ada yang sudah baru jalan 5 bulan udah pindah. Ada yang mau mengajukan pindah ke puskesmas lagi, ada yang mau mengajukan pindah ke dinas kesehatan. Karena mereka tidak kuat dengan kondisi. Karena pada waktu mereka di puskesmas agak lebih enak dibandingkan di rumah sakit yang belum ada apa-apanya ketika itu kan. Karena semuanya karena rumah sakit pertama ya, jadi baru, gambarnya juga belum ada gitu. Kami banyak belajar dan nanya-nanya ke yang lain. Jadi mempertahankan semangat mereka bekerja itu jadi tantangan kami. Apa yang menjadi latar belakang saya untuk tetap berjuang di sini ya, salah satunya ya komitmen, salah satunya dari kita pegawai dan dari pemimpin di rumah sakit ini ya, Bu Direktur ataupun dengan para pemimpin lain, Pemdanya yang komitmennya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat Kayong Utara ini lebih baik. Dengan salah satunya ya karena dengan salah satu contohnya selama kurang lebih 5 tahun ini suatu perubahan yang besar sekali ya menurut saya nih di rumah sakit ini yang digerakkan, yang diaktifkan terus, yang digaungkan dari semua sistem yang sebelumnya dulu tuh sistemnya yang sederhana sampai sekarang sudah sistem yang sangat kompleksiti dan
menurut saya ini sangat bagus sekali dari manajemen, dari kita juga yang mau bekerja, ya salah satunya seperti itulah, tergugah, selalu disupport untuk maju, untuk baik dalam hal selain pelayanan kesehatan, dalam hal untuk memajukan diri. Salah satu contohnya yang mengupgrade ilmu dalam hal intinya ya untuk pelayanan itu. Nah, itulah yang membuat saya itu tetap bersemangat di RSUD ini. Alasan saya bertahan di sini itu yang pertama suasana kerja. Jadi suasana kerja di rumah sakit ini kekeluargaannya sangat tinggi. Jadi saya senang untuk bekerja di sini. Kemudian lingkungan kerjanya juga nyaman. Teman kerjanya juga nyaman. Kemudian saya juga memiliki atasan yang sangat mengayomi. Kemudian di rumah sakit ini saya juga punya banyak kesempatan lagi untuk belajar, untuk mengembangkan ilmu saya. Jadi saya bisa eksplor lah ilmu saya, kemudian saya bisa mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan. Ini adalah bangunan RSUD Sultan Muhammad Jamaluddin I yang dibangun sejak tahun 2017, di mana bangunan ini merupakan pusat kesehatan ataupun pusat rujukan untuk Kabupaten Kayong Utara, dan bangunan ini berlokasi di Kecamatan Sukadana, tepatnya di Desa Harapan Mulia. Kenapa daerah ini dipilih dan berlokasi di Desa Harapan Mulia? Karena secara akses untuk beberapa kabupaten memang sangat memungkinkan dan lebih dekat kepada pelayanan di beberapa kecamatan. Bangunan-bangunan di sini pada tahap awal itu dibangun sesuai dengan konsep ataupun prototipe yang telah mengikuti ataupun yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan pada waktu itu, dan bangunan ini bersumber dari dana DAK afirmasi tahun 2017, di mana denah bangunan ataupun prototipe bangunan itu sesuai dengan ketentuan itu tetap kita harus mengikuti konteks ini ya, rumah sakit Pratama tipe D. Dan beberapa kesulitan pada waktu itu tahun 2017, di mana perencanaan itu sudah kita sudah kita siapkan perencanaannya itu. Kesulitan itu yang paling mendasar itu adalah SDM yang belum memadai pada saat itu, baik untuk tahapan pengerjaan konstruksinya maupun untuk operasional pembangunan. Nah, pada tahap pembangunan itu secara teknis memang pada waktu itu di Dinas Kesehatan bekerjasama dengan kawan-kawan di Dinas Pekerjaan Umum sebagai tim teknis ataupun tim pelaksana kegiatan di lapangan. Masalah letak rumah sakit itu kenapa di Desa Harapan Mulia? Karena di situ letaknya merupakan pertengahan. Dia memang harus di ibu kota kabupaten, tapi harapan kita dia dapat memberikan pelayanan baik untuk seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara, juga bisa menjadi rujukan untuk kabupaten-kabupaten lain, misalnya Kabupaten Ketapang yang terdekat, sehingga untuk akses itu dia lebih dekat ke arah Harapan Mulia. Itu. Sejak pembangunan tahun 2017 dan beroperasionalnya rumah sakit ini tahun 2018, awal 2018 tepatnya itu di bulan Mei, rumah sakit ini memang bangunannya sangat kokoh dan tidak ada perbaikan ataupun rehabilitasi secara berarti ataupun besar-besaran. Kalaupun ada perbaikan itu hanya sebatas pengecatan ulang untuk beberapa jenis ruangan ataupun bangunan yang ada. Nah, kenapa ini kokoh? Memang pada saat pembangunan ini oleh kawan-kawan tim teknis, baik itu yang ada di Dinas Kesehatan maupun yang ada di Dinas PU, sangat diawasi sesuai dengan ketentuan dan juga jenis bangunan yang dilaksanakan oleh para kontraktor pada saat itu. Lihat rumah sakit Jamaluddin ini tidak seperti rumah sakit pemerintah. Saya bilang gitu, ini bagus di kalian ini dalam hal pemeliharaan gedung, karena
Gedung yang pertama itu yang ada Politeknik sudah dibangun 2017, diresmikan 2018. Ya, tapi kondisinya masih bagus gitu loh. Bersih, bagus. Ternyata juga dalam memanage rumah sakit, Siska juga menempatkan orang yang tepat untuk di bidang pemeliharaan. Si Francisca katanya. Dan menguasai sepertinya itu. Tadi saya kaget gitu loh. Bayangan saya rumah sakit, apalagi rumah sakit daerah di mana-mana, itu adalah yang nampak bekas bocor, bekas cat yang melupas lantainya dan lain sebagainya. Ini masih seperti 5 tahun yang lalu. Maka pada tahun 2019 kami memberanikan diri untuk mengajukan survei akreditasi kami yang pertama. Itu melalui Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Nah, saat itu kami mendapat predikat utama atau bintang 4 dari KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit, tepatnya pada bulan Juni 2019. Setelah kami berhasil menstandarisasi pelayanan itu melalui akreditasi, ada lagi yang kami rasa kita perlu kejar, yakni mem-BLUD-kan rumah sakit ini. Nah, BLUD itu kan memang saya juga waktu itu masih awam dengan BLUD. Jadi BLUD itu kami berkenalan BLUD itu waktu ada kegiatan di Pontianak dari Dirjen Perbendaharaan Perwakilan Kalimantan Barat mengundang kami sosialisasi tentang BLUD. Oh, BLUD itu fleksibilitas keuangan yang diberikan kepada institusi pemerintah, jadi bisa mengelola pendapatan sendiri gitulah sederhananya. Jadi kalau belum BLUD, pendapatan misalnya dari pasien umum, dari BPJS itu harus dikembalikan ke kas daerah dulu. Nah, ketika sudah BLUD, kami bisa mengelola sendiri. Tapi bukan itu sebenarnya tujuan utamanya tuh. Tujuan utama dari BLUD itu adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Harapannya dengan kita lebih fleksibel tadi, jadi kita lebih cepat melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi misalnya kalau dulu, kalau belum BLUD, kita kalau rusak listrik, rusak mesin air, kita kan harus SPJ dulu. Itu repot tuh, panjang, itu berbulan-bulan bisa. Tapi kalau sudah BLUD, karena rekeningnya ada di rekening rumah sakit sendiri, kita bisa langsung cepat gitu kan. Jadi pakai anggaran yang ada langsung kita bisa cepat. Obat habis, kita bisa langsung beli obat. Tapi kalau dulu itu harus nunggu dinas dulu, harus panjang kali ceritanya tuh kalau dulu sebelum BLUD. Tapi ketika sudah BLUD, kami lebih fleksibel, anggarannya sendiri, kemudian kami langsung bisa belanja sendiri. Makanya memang fleksibilitas itu muara akhirnya itu untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Itu sebenarnya tujuan utamanya. Tetapi apakah pada saat itu bisa langsung mengimplementasikan BLUD-nya? Tidak. Ternyata oleh karena BLUD ini masih menjadi sesuatu yang asing di Kabupaten Kayong Utara, banyak pihak, termasuk kami sendiri, itu perlu pembelajaran yang lebih mendalam lagi. Maka untuk mempersiapkan segala sesuatunya, kami masih memerlukan 1 tahun lagi dan akhirnya bisa mengimplementasikan BLUD ini per 1 Januari 2021. Nah, ini juga yang menjadi satu dorongan besar kepada kami untuk perbaikan pelayanan terus-menerus, mengembangkan juga pelayanan yang kita berikan sehingga lebih luas, dan akhirnya memberanikan diri untuk naik kelas menjadi kelas C. Untuk rumah sakit di mana kita pertama kali operasional itu dimulai dengan rumah sakit kelas D, di mana syarat waktu itu adalah harus adanya minimal 2 spesialis 4 besar, yaitu di antara dokter spesialis anak, penyakit dalam, bedah, dan obgyn.
itu hanya dibutuhkan 2 saja yang diwajibkan ada waktu itu, dengan ditambah 1 spesialis penunjang. Nah, dengan ada 2 spesialis dan 1 penunjang itu, kita sudah bisa beroperasional untuk rumah sakit kelas D, kemudian kita juga bisa mengajukan kerjasama dengan BPJS. Nah, kemudian tipe C tentu dengan kapasitas rumah sakit, tempat tidurnya rumah sakit yang pada saat itu di 50 tempat tidur. Nah, tentu untuk ke tipe C itu kita membutuhkan tempat tidur yaitu sebanyak 100 minimal. Nah, pada saat itu juga ya tentu banyak hal yang harus dipersiapkan bagaimana menaikkan pendapatan rumah sakit itu. Untuk kebutuhan menjadi kelas C sesungguhnya bermula dari memang pelayanan yang bisa diberikan pada mula menjadi rumah sakit kelas D ini masih terbatas, baik itu terbatas peralatan, terbatas SDM, dan juga dari sisi pendapatan klaim BPJS juga terus terang. Hal ini kami diskusikan dengan pimpinan, ya baik itu Kepala Dinas Kesehatan maupun Bapak Bupati sendiri, bahwa rumah sakit ini memang benar memerlukan perlu didorong untuk menjadi rumah sakit kelas C. Dan syukur kita mendapat dukungan dari provinsi juga, dari Dinas Kesehatan Provinsi ketika pada saat itu Kepala Dinas Provinsi dijabat oleh Bapak Dr. Gigi Hari Agung. Beliau dalam kunjungannya ke rumah sakit melihat bangunannya ternyata Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaluddin pertama ini sudah layak untuk diajukan sebagai rumah sakit kelas C. Saya ingat saat itu masih merupakan masa transisi ya, dari masa COVID kemudian ke era normal. Maka banyak sekali hal yang baru di dalam persiapan-persiapan akreditasi ini. Tetapi puji Tuhan bahwa dengan dukungan dari banyak pihak termasuk juga kawan-kawan di rumah sakit yang tidak pernah ragu untuk belajar gitu, maka kami berhasil mereakreditasi rumah sakit ini pada bulan November 2022. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan beberapa hari lalu 2 orang dokter spesialis di Kota Medan meninggal dunia usai kematian dokter hingga 27 Juli 2021 Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya kembali berduka setelah seorang dokternya meninggal dunia. Salah satu faktor penyumbang meningkatnya kasus baru COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat bertambah 4 orang. 2 pasien yang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Harrison menyatakan tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Kalbar akan menerjunkan tim tracing ke Kayan Utara. Ada rasa was-was, ada rasa takut. Nah, apalagi waktu itu pun ya semua merasakan COVID, semua merasakan terkena juga nakes. Tidak ada yang tidak merasakan. Kalau saya lihat-lihat, apalagi di rumah sakit, saya pun sendiri juga kena, keluarga pun kena. Ya ada yang kena, syukurlah masih, alhamdulillah masih sampai sekarang pun masih diberi kesehatan. Tapi kalau ditanya bagaimana perasaannya pada waktu itu, yang jelas ada rasa takut. Kami saat itu berkoordinasi ya dengan Dinas Kesehatan segera, kemudian juga mempersiapkan hal-hal yang mungkin bisa kami lakukan gitu, seperti mempersiapkan tempat perawatan yang harus dimodifikasi, kemudian untuk diagnosis ya, kita tahu pada awal-awal COVID itu yang namanya PCR kan harus kita kirim ke Pontianak gitu. Nanti hasilnya pun baru akan keluar 2 minggu setelah itu. Jadi sudah keburu yang pasien yang di swab ini udah kemana-mana. Belum lagi pasien yang di swab ini kan harus diisolasi. Ya mungkin
pernah kita dengar bahwa pasien pertama itu diisolasi sampai berapa bulan ya, cukup lama karena memang kita keterbatasan dalam menegakkan diagnosis COVID tersebut. Itu dari sisi pasien, dari sisi tenaga kesehatan kami pun semuanya juga mengalami satu kengerian gitu, satu ketakutan. Tidak mungkin tidak gitu, karena kita semua kan setiap hari punya resiko terpapar dengan pasien COVID. Kita tidak tahu apakah COVID itu sudah ada di dalam tubuh kita atau tidak. Lalu dia pulang ke rumah akan menularkan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Tentu itu menjadi satu yang menakutkan. Jadi ada kisah yang dimana pada saat itu kami melakukan pertemuan, melakukan rapat mendadak begitu ya, untuk mempersiapkan penerimaan pasien COVID. Ada perawat kami yang juga sampai ya histeris gitu, sampai menangis atau marah gitu, karena merasa bahwa kami belum bisa menjaminkan dia aman gitu untuk pulang ke rumah. Ya apa yang bisa kita lakukan saat itu, APD saja sangat terbatas. Yang namanya mendapatkan masker, dapat baju hazmat, kita gunakan jas hujan kan dia waktu awal-awal itu. Pada saat kejadian COVID, yaitu pada tahun 2020, di mana diumumkan pada bulan Maret ya kalau tidak salah, bahwa COVID sudah masuk Indonesia. Jadi kita memang waktu itu belum ada yang masuk di Kayong Utara. Jadi saat itu kita persiapkan berupa SOP, kemudian berupa alur untuk pelayanan jika alur pelayanan jika ada pasien dengan COVID. Nah, kemudian setelah sekitar 2 minggu apa sebulan, kita mendapatkan 1 pasien COVID. Jadi ketika saya masuk ke rumah sakit dengan direktur, dengan Bu Siska, dengan Dokter Siska, saya terkejut gitu dengan kemampuan leadership beliau, gitu kan, kemampuan manajemen beliau, manajerial beliau. Jadi kalau saya boleh bilang, ini bukan lebay gitu, tapi kalau saya boleh bilang, Dokter Siska itu salah satu perempuan pegawai negeri Kayong Utara dalam hal leadership itu terbaik. Kinerjanya luar biasa. Saya mengacungi jempol untuk kinerja beliau karena hanya dalam waktu 5 tahun kurang, tepatnya 4 tahun 7 bulan, tipe rumah sakit ini sudah bisa ditingkatkan dari tipe D ke tipe C. Ini suatu prestasi yang luar biasa gitu. Karena tidak mudah untuk mengejar peningkatan dari tipe 1 ke tipe selanjutnya. Ya kalau saya menilai kinerja direktur saat ini, saya bilang luar biasa. Karena beliau bukan tipe orang yang indikan sesuatu itu dengan dia membiarkan sesuatu itu terjadi, tetapi dia juga ikut mendorong dari bawah sehingga ya kita juga melihat semangat beliau, akhirnya kita termotivasi dengan tadi beliau selalu mengatakan bahwa jadikan rumah sakit ini rumah keduanya kita gitu. Nah, artinya kita juga bagaimana kita mencintai rumah sakit ini seperti kita mencintai rumah kita sendiri gitu. Dengan kepemimpinan Ibu Direktur, Ibu Dr. Siska, dari awal saya bertemu beliau saat rumah sakit belum beroperasional, kemudian sampai rumah sakit beroperasional, diminta untuk bekerja sama dengan beliau menjadi staf beliau, membantu mengembangkan rumah sakit. Dr. Siska memang sangat sangat fokus dalam
membangun dan meningkatkan rumah sakit di mana waktu itu kita masih belum ada apa-apa. Sampai saat ini rumah sakit sudah menjadi kelas C, sudah terakreditasi paripurna, kemudian pengembangan rumah sakit pun banyak yang dikuatkan dari beliau, sampai saat ini juga spesialis kita sudah banyak bertambah. Dengan keberadaan Rumah Sakit Jamaluddin sangat membantu khususnya di masyarakat Kayong Utara. Dengan adanya rumah sakit tersebut, adanya dokter dan spesialis, terutama untuk saya pribadi sangat membantu lah. Saya sangat bangga sekali telah mempunyai rumah sakit Jamaluddin 1 ini. Dan harapan ke depan dengan adanya bangunan yang semakin luas dan besar, juga diharapkan juga pelayanannya juga ditambah lagi. Nah, harapan ke depannya rumah sakit Kayong Utara itu bisa menambah spesialis-spesialis yang dibutuhkan saat sekarang, yang dibutuhkan masyarakat. Nah, dengan mudah-mudahan semakin ke depan bertambah bangunan dan bertambah dokter-dokter spesialis yang dibutuhkan masyarakat. Layani hak-hak pasien. Itu loh. Layani hak-hak pasien. Jawab layani, ya senyuman itu tergantung orangnya ya, dia karakter orangnya gitu. Tapi dengan santun, dengan ramah, itu yang membuat orang itu selesai dari rumah sakit walaupun dia masih sakit tapi hatinya lega.